dan nanti harus diberi halaman karena saya akan ngecek apakah Anda benar-benar ngambil dari buku itu. Ini misalnya 32. Misal ini misalnya. Ini juga diberi halaman, ini punyanya Yul. Nah, jadi ini kalau kurang dari 40 kata, ini 31 kata, diberi petik begini masuk di paragraf. Jelas ya. Terus kemungkinan kalau ini juga ada itu, misalnya ini ternyata juga diambil dari Austin Statement, harus ditulis karena ini 53 kata, maka harus ditulis seperti ini. Ya, ini punyanya George Jules. Ini George Jules itu satu orang, ini harusnya state atau stated, boleh. Kemudian yang kita hapus, George-nya kita hapus, cukup dengan Yul, kata atau nama belakang. Yul stated the three classification of speech act as follows. Ya. Ini karena petikan langsung ini. Ya. Terus, nah ini, karena ini 91 kata, maka harus dibuat seperti ini. Satu spasi menjorok urut dengan spasi yang ini. Ya, menjoroknya sama dengan ini. Ya. Tapi ini satu spasi. Kalau yang di ini kan 1,5 spasi. Nah, yang di sini, ini pernyataan George Jules, direct quotation, 40 kata lebih, maka ditulis seperti ini. Nah, malah sampai di sini nih, sampai 3 ya ternyata. Nah, seterusnya itu structure nanti dibetulkan. Ya, tentang ini ada speech act, ya. Teorinya speech act muncul, kemudian tentang translation, kemudian equivalence and translation atau translation equivalence masuk di sini. Ini Becker harus juga pakai halaman, ya. Ini titik 2 ya, bukan titik koma. Titik 2. Equinaida juga harus pakai halaman 70 misalnya. Nah, begitu. Ini sudah pakai halaman. Ini sudah pakai halaman. Sudah pakai halaman. Ini strukturnya salah. Anda harus jeli ketika apa namanya, ada merah itu berarti ada yang nggak benar. The team discusses, nah, nanti kita betulkan ini ya. Apa ya? Ini pokoknya kalau ada merah-merah harus dibetulkan dulu ya. Nanti itu strukturnya. Terus ini pragmatic equivalent. Ini kita bicara tentang kontennya dulu. Nanti struktur dibetulkan sambil merevisi isi. Nah. Ini seperti ini penulisannya pragmatic kok. Nah, tadi yang apa namanya? Pragmatic equivalence itu ada teorinya, itu pragmatic equivalence ini dibagi menjadi 2, equivalence and coherence dan equivalence and implicature. Nah, kalau yang tadi yang directive speech act itu tadi ada command, ada apa tadi suggestion atau tadi yang atas tadi lupa saya. Ya, nanti bisa digunakan, nanti masih disebutkan lagi di bawah. Nah, ini tentang subtitle, ada disebutkan di atas tadi, di daftar isi ada, di sini juga sesuai, harus ada. Nah, theoretical review, ini teori-teori yang dipilih, yang digunakan untuk yang digunakan dan dipilih untuk mengklasifikasi dan analisis. Misalnya ini halaman 23. Researcher will use the theory from Searle
Ini perlu dicek, ya, perlu dicek. Ini from Shirley in classifying bisa ini. Kalau itu ke kalimat sendiri in the types of directive acts. According to Shirley, there are some kinds of blank blank blank. Nah ini. Disebutkan lagi di sini, ini ya. Ada 4 untuk saya tandai. Ini juga teori yang akan digunakan untuk klasifikasi dan analisis data. Kemudian teori yang lain, ini adalah teorinya Becker, ya, akan digunakan untuk menganalisis ini. Ya. Dan ini 2 teori itu cocok dengan objektif tadi. Tadi ada objektif kan. Yang pertama itu classify classify directed speech act found in movie and its subtitling. Nah, nanti klasifikasinya pasti ini, dasarnya adalah teorinya ini. Directive speech-nya akan ketemu commanding ada, requesting ada, advising ada, warning ada. Kemudian untuk menjelaskan pragmatic equivalence yang objektif kedua tadi akan pakai bukunya Mona Becker yang menjelaskan tentang pragmatic equivalence itu punya 2 jenis, yaitu coherence, equivalence and coherence, and equivalence and implicature. Ya, jadi teorinya jelas yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tujuan tadi. Nah, terus ini dibuat seperti ini juga, ya, theoretical framework. Nah, sekarang masuk ke materi kita, ya. Untuk kelanjutan dari apa yang sudah Anda tuliskan, sudah Anda submit, ya, Anda akan berlanjut menulis research method, ya, research method. Ya. Sebelum menulis sub-sub dari research method, misalnya ini ada research type, ada research object, dan seterusnya, ada baiknya ada introduction-nya dulu. Nah, ini ada introduction-nya. This sub is divided into research type, ini research type, research object, ini research object, data source, bawahnya ada data source. Ya. Kemudian technique of collecting data, ada di sini technique of collecting data. Kemudian ada data validity, ada di bawahnya. Technique of analyzing data, ada di bawahnya lagi. Nah, sederhana ini. Jadi orang yang membaca itu di awal sudah, oh nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sub di dalam research method ini. Ya. Terus dimulai dengan research type. Untuk penelitian linguistik, ya, untuk penelitian linguistik kita kebanyakan itu menggunakan descriptive qualitative research. Descriptive qualitative research. Jadi Anda gunakan ini aja. Kalaupun nanti ada hitung-hitungan yang angka itu hanya untuk membantu, ya, membantu. Ya. Tapi kita penelitian pokoknya bukan dihitung-hitungan, tetapi mendeskripsikan, mengklasifikasi, menjelaskan, dan seterusnya. Sehingga ini the research is descriptive qualitative type of research. Ini biar tidak terulang-ulang, nanti kalimatnya bisa diperbaiki, ya. Atau ini tanpa kata riset enggak apa-apa. Ini begini tok juga boleh. Ya. Research is descriptive kualitatif, gitu tok juga boleh. Mau ditambahi type juga enggak apa-apa. Nah ini mau menambahkan teori boleh. Ya. Tapi tidak enggak apa-apa. Ini pilihan. Ya. Anda mengambil buku tetapi jangan buku bahasa Indonesia ya. Anda bahasa Inggris itu mengambil buku berbahasa Inggris. Misalnya kalau si ini mahasiswa ini mengambil bukunya Creswell. According to Creswell,
Nah, ini juga pernyataan, diambil langsung dari buku, maka menggunakan petik buka, petik tutup. Qualitative research is the process includes collecting, analyzing, and drawing conclusion of result of the research. Qualitative research is the research that collect the suitability between object and the content. Udah, sederhana gitu aja. Ya. Karena ini kita mengaplikasikan, tidak bicara tentang research and theory. Ya. The researcher uses qualitative types because of the aim atau because the aim of the study gitu. Lebih sederhana ya. Because the aims of this research is to classify the types of directed speech act and their Indonesian subtitling and describe pragmatic equivalence in directed acts in Moana movie. Ya. Ini there karena mengacu pada types. Ya. Nah, tulisan biru ini diambil dari objektif yang di atas tadi. Masih ingat tadi ada dua. To classify the types of directed speech act and their Indonesian subtitling dan describe pragmatic equivalence of directed speech act in Moana movie. Gitu. Jadi ini tanda biru ini sama dengan yang ada di objektif tadi. Gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung bertanya ya. Saya langsung menjelaskan. Kalau mau bertanya langsung menyela boleh. Baik, saya lanjutkan. Ini ada berikutnya adalah research object. Ya, research object. Object here is different with objectives. Objectives. Di atas tadi ada objektif, ya. Ini objek, ya. Ini objek. Dari warna apa ini? Dari warna hijau. Objek. Ya. Kalau yang di atas tadi adalah objectives. To classify the types of directive speech act itu tadi objektif. Objektif itu tujuan, aims, atau purpose. Tetapi kalau objek itu bagian terkecil dari data yang akan dianalisis. Ya. Jadi ini the smallest sub of data that will be analyzed. Tuh. Ini objeknya di sini. Ini objek. The object of this research are directed speech acts of Moana movie subtitle between English and Indonesian of directed utterances and the pragmatic equivalence of directed speech act in English Indonesian subtitle in Moana movie. Ini sebenarnya diulang-ulang kata Moana movie itu nanti bisa lebih sederhanakan ya biar tidak terulang-ulang. Jadi objeknya adalah directed speech act dengan pragmatic equivalence. Sesuai dengan ini tadi. Ya, ini. Ini. Kemudian ini. Ada di sini. Nah, ini saya beri warna-warna ini biar Anda perhatiannya khusus. Ya, nanti kalau hitam semua kan nggak ada bedanya. Ya. Tadi kenapa kata objek itu saya beri hijau karena mahasiswa itu kadang-kadang tidak semua ya kadang-kadang ada yang tidak bisa membedakan objek dan objectives. Saya tanyai what is your research object, jawabnya objectives. Saya tanyai what are your objectives, jawabnya objek. Nah itu harus bisa membedakan. Ada pertanyaan dulu apa tidak?
Belum ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, kalau belum saya lanjutkan lagi dengan penjelasan saya berikutnya. Masih kelihatan ya PPT-nya ya, PPT-nya, materinya ya. Masih, Bu. Oke. Lanjut, kemudian sekarang data and data source. Data dengan objek itu dekat. Bahkan kadang-kadang data dengan objek bisa sama, ya tergantung dari yang akan kita teliti. Ya. Ini data, ya, kita perhatikan karena disebutkan data and data source, maka datanya harus disebutkan datamu apa gitu. The data of this research are utterances which categorized as directive utterance. Ya. Oh, ini maksudnya ini loh. Jadi ada kata yang mirip digunakan, kata utterance, kata speech act itu sama, ya, atau bisa kita sinonimkan biar kita tidak terulang-ulang, makanya diganti dengan directive utterance. Tapi kalau biar tidak membingungkan, mungkin bisa saya ganti dulu. Ya, itu. Nah. The data of this research are utterances di dalam film movie-nya, di dalam filmnya Moana ini, kan itu isinya utterances atau tuturan-tuturan, tuturan pemain satu dengan pemain yang lain. Ya. Nah, yang menjadi data adalah sebenarnya ini juga tidak jauh berbeda dengan objeknya yang akan diteliti, tetapi di sini disebutkan the data of the research are the utterances with categorized as directive speech act. Sebenarnya kan ini datanya. Ya. Jadi tuturan tetapi dibatasi pada directive speech act, ya, yang ditemukan di Moana Movie. Terus data source-nya apa? Ini sebenarnya sudah menyebutkan data source. Tetapi biar tidak hanya satu kalimat, maka di sini the source of data in this research is taken from Moana Movie and its subtitling, and also from the script which is document script of Moana Movie. Jadi di filmnya juga, scriptnya juga gitu. The source language of English subtitle was downloaded from ini. And the target language Indonesian subtitle was downloaded from the same source. Terus data yang lain ini nanti bisa kita tambahkan. Nanti kalau saya sudah menjelaskan di bawahnya akan kita tambahkan. Jadi kalau penelitian kualitatif itu bisa naik turun gitu. Ini ada kekurangan kita tambahkan, ini ada kelebihan kita buang kayak gitu. Data source-nya ini sebenarnya nanti ada the other, ya, the other data source is an informant. Ada informannya. Ya. Nanti informannya siapa ada di bawah. Ya. Kemudian teknik of collecting data. Sebenarnya teknik of collecting data itu step-step ya, step-step atau langkah-langkah yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Kalau itu datanya dari internet, maka harus di-download dulu. Nah ini. Tetapi sebelum masuk ke step-stepnya, ya kita pakai intro dulu lah. Ya, biar tidak jujuk. Ya. In this research, the researcher uses documentation method to collect the data of the research. According to Bowen, 2009, ini kita harus beri halamannya kalau Anda pakai teori, ya. Misalnya halamannya 13, ya. Documentation method ini pasti langsung, petikan langsung. Ini harus kita ginikan. Sampai sini.
Ya. Documentation method is a part of qualitative research which the researcher interpret the documents and the topic to get the meaning. Ya. This method aims to choose the data from English subtitle and Indonesian subtitle. The following step in document review in this research are: 1. Downloading. Kalau misalnya pakainya downloading, ini harus downloading, ini harus finding, ini harus classifying, ini harus comparing. Ya. Kalau ada merah-merah itu nanti perlu dicek ulang kebenaran strukturnya. Ya. Downloading Moana Movie and its Indonesian subtitling dari ini, watching Moana Movie and its subtitle, kemudian downloading Moana Movie script and its Indonesian subtitle. Tetapi kalau Anda tidak menemukan skripnya, Anda harus membuat skrip sendiri, ya. To script apa scripting apa gitu, writing script of English and Indonesian utterances, ya gitu. Writing script of Indonesian English and Indonesian utterances from Moana Movie, ya, gitu. Jadi disesuaikan apa yang Anda lakukan. Ya. Finding out and take a note, directive speech act. Nah ini sudah mulai nih. Setelah skripnya itu di download, kebetulan ada skripnya, maka sudah mulai melihat-lihat, memberikan catatan yang directive speech act yang mana ya, gitu. Nah, bisa menentukan yang mana directive speech act-nya, berarti harus sudah membaca teorinya. Makanya teorinya ada sebelum metode. Ya. Teorinya kan di atas tadi sudah ada speech act, directive speech act itu cirinya apa saja, terus tipenya apa saja. Nah ini kita sudah mulai menanda-nandai gitu, ya, menanda-nandai. Kemudian di sini classifying the data from such which categories as directive acts. Nah ini sudah mendata, kemudian mencoba, ya, mencoba memberikan catatan dengan mengklasifikasi. Setelah itu kemudian dibandingkan. Nah kalau saya tidak seperti ini, tapi ini boleh, ya. Kalau saya langsung awalnya itu membuat tabel dulu, comparing, ya, comparing English subtitle and Indonesian of directive utterance. Jadi kalau saya comparing Indonesian subtitle and English and Indonesian subtitle in tabel. Jadi semua data, semua tuturan saya masukkan dulu semuanya. Baru menandai, ya, baru menandai yang directive, yang data nomor berapa saja ya, gitu. Nah, setelah itu kalau sudah ketemu directive, ini masuk ke jenis directive yang mana? Ya. Berarti kan ada beberapa jenis itu. Masuk jenis yang mana? Ya. Karena classifying. Nah, itu nanti masuk di penandaan dan akan kita lihat setelah ditandai, ya, setelah ada tanda bahwa ini, oh ini directive utterance, terus masuk ke commending, nah, diberi tanda, misalnya CD, misalnya gitu. Masuk ke requesting, RT, masuk ke advising, ES, misalnya, masuk ke warning, WN, ya, itu pakai kode-kode. Ya, kodenya yang tahu adalah peneliti aja. Coding the data, for example, here di angka, ya, angka ini digunakan untuk menandai mulai dari judul. Kalau saya 001 itu untuk judul. Kemudian 0002 untuk kalimat pertama dari film itu. 0003 kalimat kedua dari film itu. Gitu. Karena ada tabel berarti ada source language, ada target language. Saya belum mencontohkan ke tabelnya karena kita belum masuk menabelkan, ya. Ya, menabelkan, kita masih membuat proposal. So, ini pun juga terserah kita. Kalau saya modelnya, saya beri setelah nomor, saya beri halaman. Ya, kan kita mendownload subtitling. Ya, subtitling itu kita download, kita beri halaman.
Kalau tidak halaman, kita beri menit-menitnya. Ya, menit dari subtitling di film itu kan ngomong itu ada menitnya, menit keberapa, detik keberapa, itu. Mana yang bisa kita pakai, itu bebas. Ya. Kemudian setelah menandai ini baru ditanda-tandai ini. Ya. Kemudian menandai yang ini. Pragmatic equivalence-nya mana ini? Mana yang coherence, mana yang implicature. Gitu. Kalau ini sudah, nah nanti kan baru di sini. Ya, menganalisis. Ya, tapi sebelum menganalisis, ya, harus kita pikirkan juga nanti ketika kita sudah mengklasifikasi itu perlu ditanyakan pada ahlinya. Ya. Setelah mengklasifikasi ini tadi ya, klasifikasi Directive Speech Act beserta jenis-jenisnya. Kemudian juga mengklasifikasi pragmatic equivalence beserta jenisnya. Maka kita memikirkan harus kita tanyakan ke ahlinya, namanya data validity, ya. Untuk membuat data yang sudah kita klasifikasi itu benar-benar valid, dah betul, gitu. Nah ini, to make the data valid, the writer uses triangulation data validity, ya. Triangulation of data source and triangulation of technique of collecting data. Ya, ini menggunakan dua triangulasi. Triangulation itu ada di teori research method, ya, ada di teori research method. Nah, jadi ini kita menggunakan dua triangulasi. Yang pertama itu triangulasi data source, karena sumber data kita adalah dokumen. Ya. Dokumen Moana Movie tadi, skripnya tadi, ada filmnya, ada skripnya, ya Inggrisnya, ya Indonesianya, kemudian ada informant. Ya. Informant ini nanti yang kita mintai clarify the data that has been classified. Kemudian yang kedua triangulisannya adalah teknik of collecting data. Teknik of collecting datanya otomatis akan tidak hanya satu, tetapi bisa 2 atau 3 atau 4 atau 5. Ya. Oleh karena itu kalimatnya adalah triangulation of data source and technique of collecting data will be applied in this study. Kenapa will be applied? Will be applied karena ini kan masih proposal. Kalau ini sudah report, kita tidak pakai will be, tetapi kita langsung collecting data applied. Ya. Itu. Terus ini perlu saya sampaikan bahwa datanya adalah dokumen dan informant. Sedang teknik of collecting datanya, kalau yang dokumen kita pakai documentation atau content analysis, ini mungkin tak beri warna yang sama ini ya. Apa ya? Ini. Nanti ini saya kirim pada mahasiswa. Ini. Kemudian salah. Ini tidak. Ya, jadi dokumen data source yang dari dokumen, ya ada film, ya ada skrip filmnya tadi, itu teknik of collecting datanya namanya documentation atau content analysis, analisis isi. Ya, enggak mau. Kemudian yang informant, gitu ya, informant ini apa ya warnanya ya? Oh ini warnanya ini, ya. Ini teknik pengumpulan datanya dengan close and open questionnaire dan interview. Jadi di dalam mengklasifikasi ini tadi kan Anda pakainya tabel, ya tabel. Itu nanti bisa diberi apa ya kolom yang digunakan untuk menilai informan, ya, digunakan untuk menilai informan. Jadi informan nanti akan menilai klasifikasimu itu sudah benar atau belum. Oh sudah oke. Menilainya cuma gitu. Oke. Oh ini salah. Nah kalau salah, mungkin ini ada open questionnaire-nya. Kalau yang oke kan ini kan close ini, ya hanya yes or no. Ya.
tetapi ada open. Karena informan boleh memberi masukan. Kalau informan tidak memberi masukan di dalam tabel, maka sebagai peneliti boleh melakukan wawancara. Ya, gitu. Bu atau Pak, kenapa ini kok Bapak mengatakan ini salah saya? Kesalahannya di mana? Itu. Oh, ini harusnya begini, begini, begini. Terus Anda masih ada pertanyaan, interview lagi. Jadi boleh dilakukan interview. Tapi kalau misalnya open questionnaire itu sudah dituliskan, diberi penjelasan oleh informan, kemudian Anda sudah paham, betul-betul paham, tidak perlu bertanya, maka interview bisa dihapus. Jadi nanti tergantung dari yang Anda lakukan. Tapi untuk proposal tulis saja dulu. Ya. Terus ini bisa saja mau ditambahkan teori gini boleh, nggak apa-apa. According to pattern, triangulation means the use of multiple data source and method to develop the result of phenomena. Pakai boleh, tidak pakai juga nggak apa-apa kalau saya. Ya. Terus yang lain ini in collecting the data, the writer uses documentation. Setelah penjelasan dari itu tadi, penjelasan dari atas ini ya. Dan seterusnya ini penjelasan. Next step, the writer as a translation expert or a lecturer of translation. Nah ini tadi yang hubungannya dengan kuesioner itu. Misalnya yang membimbing saya, yang ditanyai saya, ini hanya contoh ya. Bisa dipakai. In this case, Mrs. Dwi, who is the supervisor of this study, chosen as the informant. The classified data are checked by the informant. Terus teknik of analyzing data. Nah, di dalam analisis data, ini kita sesuaikan dengan objektifnya tadi. Kan tadi ada dua objektif, ya, mengklasifikasi nih. Types of speech act. Dianalisis menggunakan teorinya siapa? Ini sudah ada. Ya. Kemudian yang pragmatic equivalent pakai punyanya Becker, Mona Becker. Ya. So the research data will be analyzed karena belum dilakukan. Ini proposal. Will be analyzed using the theory of pragmatic Becker and type of directive speech theory by Shirley. Gitu. Nah, terus ditulis step-stepnya. The following step will be done, akan dilakukan oleh peneliti. Classifying the types of directive speech, comparing, itu merah apa ya? To compare. Saya nggak tahu. Nah, ini ya. Classifying the type of directive speech, both in the source and target language, use theory of Shirley, ya, kemudian comparing, ya, kemudian identifying. Nanti 1, 2 ini menjawab pertanyaan atau menjawab objektifnya, kemudian drawing conclusion. Sudah selesai. Ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ini nanti akan saya pisah dengan proposal lengkapnya dan akan saya kirim ke Anda untuk dasar atau sebagai contoh melengkapi proposal yang akan Anda selesaikan. Nanti saya pisah dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, Mbak, Mas. Halo. Aloha. No question? No question itu? Not yet, not yet. Tidak ada pertanyaan itu sudah jelas apa mudeng? Ayo. Tak tanya, tidak ada pertanyaan itu sudah jelas apa enggak paham?
Ini ada 20 mahasiswa yang datang. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah cukup ya. Sudah sama sekali nggak ada pertanyaan, Rofi, Devi, Deiva, Muhammad, Jiaudin, Roset, Hilda, Erika, dan yang lainnya, Lintang. No question? Tidak, ma'am. Oke, ya sudah. Belum ada, Bu. Belum ada ya. Kalau nanti Iya. ada pertanyaan ketika menggarap atau mengerjakan, silakan kontak saya bertanya. Ya. Negara juga nggak ada, ini ada negara Prawira ini. Nggak bertanya? Mutakin? Baik, kalau tidak ada karena juga sudah adzan duhur, maka mari kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah. Ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Ya, Bu. Salam untuk Bapak Ibu di rumah, mudah-mudahan semuanya diparingi oleh Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, you are welcome. Aduh.